Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematik. Alhamdulillah, sampai ketemu lagi di channel Ruang MTK membahas prediksi UN Matematik SMP tahun 2020 part 2 nomor 5 sampai dengan 10. Soal nomor 5. Pertanyaan adalah jumlah bilangan kelipatan 6 antara 300 dan 400 adalah titik. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari perhatikan pembahasan berikut. Langkah pertama, tolong dicermati, kata kunci adalah bilangan kelipatan 6 antara 300 dan 400. Artinya kelipatan 6 range-nya adalah angka 300 sampai 400. Jadi yang pertama kita tentukan dahulu angka pertama yang mungkin adalah dimulai dengan angka 306. Kemudian angka selanjutnya kalau kelipatan 6 yaitu 312. Selanjutnya ditambah 6 lagi 318 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita tentukan angka terakhir yang mendekati 400, tapi yang mungkin adalah 396. 396 ini mungkin karena bisa dibagi angka 6. Selanjutnya kita tentukan dari barisan bilangan ini A-nya suku pertamanya adalah 306. Kemudian kita cari selisihnya karena kelipatan 6. Tiap bilangan bedanya adalah 6 angka. Kemudian 312 ke 318 juga 6 angka, sehingga bedanya adalah 6. Bedanya 6 menunjukkan bahwasannya barisan ini adalah merupakan barisan aritmatika. 396 merupakan suku terakhir atau UN, yaitu 396. Ingat, rumus baris aritmatika yang kita gunakan adalah UN sama dengan A ditambah N kurangi 1B. Maka kita masukkan UN-nya adalah 306, suku pertama A-nya adalah 306, kemudian N kurangi 1, bedanya adalah 6. Selanjutnya kita kalikan 6 kali N, 1 kali 6. Menghasilkan 396 sama dengan 300. N dikali 6 adalah 6N, kemudian 1 dikali 6 adalah 6. Selanjutnya, 306 dikurangi 6, jawabannya adalah 300. Kemudian selanjutnya 300 kita pindah ruaskan menjadi pengurangan, sehingga 396 dikurangi 300 sama dengan 6N. 396 dikurangi 300 ini menghasilkan angka 96 sama dengan 6N, sehingga N sama dengan 96 dibagi 6, sehingga N sama dengan 16. Selanjutnya adalah pertanyaan adalah jumlah bilangan kelipatan 6, artinya SN-nya. Ingat rumus deret aritmatika, SN sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. SN, N-nya adalah 16, maka S16 sama dengan 16 dibagi 2. 16 ini menunjukkan N-nya. A-nya sudah ada yaitu 306, ditambah UN-nya juga sudah ada yaitu 396. 306 kita tambahkan dengan 396, sedangkan 16 kita bagi 2, sehingga menghasilkan S16 sama dengan 16 dibagi 2, hasilnya 8. 306 ditambah 396, hasilnya 702, sehingga kita kalikan 8 dikali 702, hasilnya adalah 5616. Dan demikian, jawaban yang tepat untuk membahas soal tersebut adalah D, 516. Soal selanjutnya, soal nomor 6.
Pertanyaan adalah, diketahui suku ke N suatu baris bilangan adalah UN sama dengan 4N kurangi 1. Pertanyaannya adalah, selisih suku ke-30 dengan suku ke-35. Baris bilangan tersebut adalah titik-titik. Untuk menjawab pertanyaan berikut, perhatikan pembahasannya. Pertama, rumus yang digunakan pada soal ini adalah UN sama dengan 4N dikurangi 1. Maka kita masukkan suku pertama adalah suku ke-30, berarti U30. Kita masukkan U30, 4N. N-nya adalah 30, berarti 4 dikali 30 dikurangi 1. Sehingga hasilnya adalah 40 dikali 30, 4 dikali 30 hasilnya 120, sehingga U30 adalah 120 kurangi 1 hasilnya 119. Selanjutnya adalah kita hitung suku ke-35. Maka dengan rumus yang sama, UN sama dengan 4N kurangi 1, N-nya kita ganti dengan angka 35. U35 sama dengan N. N-nya adalah 35, sehingga kita ganti dengan angka 35, sehingga U35 adalah 4 kali 35 dikurangi 1. Sehingga 4 kali 35 jawabannya adalah 140 dikurangi 1, sehingga U35 hasilnya adalah 139. Selanjutnya pertanyaan adalah, selisih U35 dan U30. Artinya, berapa nilai U35 dikurangi U30. U35 hasilnya adalah 139, sedangkan U30 adalah 119, sehingga 139 dikurangi 119 menghasilkan hasil adalah 20. Dengan demikian jawaban yang tepat adalah C, 20. Soal selanjutnya. Soal nomor 7. Pertanyaan adalah, 8 buah data rata-ratanya 65. Sedangkan selisih antara data terbesar dan terkecil 32. Ada satu bilangan terbesar dan bilangan lainnya sama besar. Data yang terbesar adalah titik-titik. Nah, ini adalah soal berkaitan dengan statistik. Untuk membahas soal ini, perhatikan uraian berikut. Diketahui, kalimat pertama, 8 buah data rata-ratanya 65. Maka nilai rata-rata untuk 8 data, yaitu kita tulis misalkan NR8, nilai rata-rata 8 angka, yaitu 65. Kalimat selanjutnya, selisih antara data terbesar dan data terkecil 32, kita tulis berarti Nmax, misalkan nilai maksimalnya adalah A, dikurangi nilai minimalnya adalah B, ini sama dengan 32. Jadi selisih nilai maksimal kurangi minimal itu 32. Kemudian ditanyakan adalah berapa nilai maksimalnya atau A-nya itu berapa. Langkah pertama adalah kita tentukan dulu persamaan A, yaitu kita olah dari konteks ini, nilai max dikurangi nilai min. Maka kita rumuskan A dikurangi B sama dengan 32. Maka A sama dengan B-nya kita pindahkan, sehingga awalnya negatif menjadi positif, sehingga A sama dengan 32 ditambah B. Ini adalah persamaan A yang akan kita gunakan. Selanjutnya, ingat konsep nilai rata-rata adalah jumlah data dibagi banyak data. Maka kita masukkan rumusnya, nilai rata-rata 8 data ini sama dengan berarti A ini adalah data nilai terbesar. Nah, karena data yang lainnya adalah sama, maka kita asumsikan sama dengan nilai minimal, berarti B-nya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5,
7. Jadi ada 8 data. Yang satu data adalah data terbesar A dan sisanya adalah B. Dibagi 8. 8 ini menunjukkan banyaknya data. Kita hitung. A ini sama dengan 32 ditambah B. Yaitu berasal dari rumus yang kita tentukan sebelumnya. Maka kita tambahkan yang lainnya variabel B-nya. B-nya ada 8. B tambah 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 B, sehingga hasil akhirnya adalah 65 sama dengan 32 ditambah 8B dibagi 8. Selanjutnya 8 hubungannya dengan 65 adalah perkalian. Kita kalikan. 65 dikali 8 sama dengan 32 ditambah 8B. 65 dikali 8 hasilnya adalah 520 sama dengan 32 ditambah 8B. 32 kita pindah ruaskan sehingga menjadi pengurangan atau negatif. Sehingga 520 dikurangi 32 sama dengan 8B. Sehingga 520 dikurangi 32 jawabannya 488. Sehingga B sama dengan 488 dibagi 8 menghasilkan B sama dengan 61. B ini nilai minimal. Dan demikian, nilai maksimalnya adalah kita masukkan ke rumus A sama dengan 32 ditambah B. B-nya adalah 61, sehingga 32 ditambah 61. Maka menghasilkan angka A sama dengan 93. Dengan demikian, jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah A, 93. Soal selanjutnya. Soal nomor 8. Pertanyaannya adalah, diketahui umur Ali, Budi, banding Citra sama dengan 3 banding 10 banding 2. Jika jumlah umur Ali dan Citra 20 tahun, selisih umur Budi dan Ali adalah titik-titik. Pembahasan adalah, diketahui perbandingan umur Ali banding Budi banding Citra adalah 3 banding 10 banding 2. Kemudian jumlah umur Ali ditambah Citra ini 20 tahun. Pertanyaan adalah, berapa selisih umur Budi dan Ali? Maka untuk menjawab pertanyaan berikut, perhatikan langkah selanjutnya. Kita tentukan umur Ali. Ali perbandingannya adalah 3. Sedangkan kita 3 banding 3 ditambah 2. 3 ini menunjukkan perbandingannya Ali. 2 menunjukkan perbandingan Citra. Karena jumlah umur Ali dan Citra adalah 20. Sehingga kita gunakan perbandingan A dengan C. Dikalikan 20. 20 menunjukkan jumlah umur mereka berdua. Sehingga Ali sama dengan 3/5 dikali 20. 20 dibagi 5 adalah jawabannya 4. Sehingga hasil akhirnya adalah 4 dikali 5, yaitu 12 tahun. Sehingga umur Ali adalah 12 tahun. Selanjutnya kita bandingkan Ali banding Budi. Perbandingan adalah 3 banding 10. Maka dengan rumus perbandingan, Ali 12 tahun banding Budi ditanyakan sama dengan perbandingannya 3 banding 10. Selanjutnya kita kalikan, silang. 3 kali Budi sama dengan 12 kali 10. Maka umur Budi sama dengan 12 kali 10 dibagi 3. Biar mudah, kita bagikan dulu 12 dibagi 3. Jawabannya 4, sehingga jawabannya adalah 4 dikali 10. Sehingga umur Budi sama dengan 40 tahun. Sehingga dengan demikian selisih umur Budi dan Ali adalah 40 dikurangi 12. Sehingga jawabannya adalah 40 dikurangi 12 adalah 28. Demikian jawaban yang benar adalah C, 28 tahun. Soal nomor 9. Pertanyaan adalah, pada barisan aritmatika
diketahui suku ketiga sama dengan 26. Sedangkan suku ketujuh sama dengan 50. Pertanyaan adalah, suku ke-10 adalah titik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan pembahasan berikut. Diketahui, kalimat pertama dinyatakan suku ketiga sama dengan 26, maka ditulis U3 sama dengan 26. Kalimat berikutnya, suku ke-7 50, maka kita tulis U7 50. Ditanyakan adalah suku ke-10, maka yang ditanyakan adalah U10. Dalam soal diketahui adalah merupakan barisan aritmatika, maka untuk menyelesaikan ini kita menggunakan rumus barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurangi 1B. Selanjutnya kita masukkan untuk mencari nilai U3. U3 artinya N-nya adalah 3. Dengan memasukkan rumus aritmatika, maka A ditambah N-nya 3. Berarti 3 dikurangi 1 dikali B. U3 adalah 26. Maka kita substitusikan 26 sama dengan A ditambah 3 kurangi 1, 2 kali B, jawabannya 2B. Sehingga persamaan pertama adalah 26 sama dengan A ditambah 2B. Selanjutnya, kita masukkan U7. Dengan rumus yang sama, maka U7 sama dengan A ditambah N-nya 7, 7 kurangi 1 dikali B. U7-nya adalah 50, kita substitusikan. Sehingga 50 sama dengan A ditambah 7 kurangi 1, 6 kali B, jawabannya 6B. Sehingga persamaan 2 adalah 50 sama dengan A ditambah 6B. Dari persamaan 1 dan 2 dengan menggunakan metode eliminasi, maka pertama-tama kita amati variabel A dan B, cari koefisien yang sama. Ternyata dalam soal ini koefisien yang sama adalah A, maka yang memungkinkan adalah agar A ini menjadi bernilai 0, maka operasi yang kita pilih adalah pengurangan. Maka semuanya kita kurangi. Persamaan 1 dikurangi dengan persamaan 2. 26 dikurangi 50, jawabannya adalah negatif 24. Kemudian A dikurangi A, 0, tidak kita tulis. Kemudian 2B dikurangi 6B, negatif 4B. Sehingga B sama dengan negatif 24 dibagi 4. Kemudian B sama dengan 6. Ingat, sifat pembagian negatif bagi negatif adalah positif. Sehingga B sama dengan 6. Selanjutnya kita mencari nilai A dengan mensubstitusikan nilai B. Kita pilih misalkan persamaan 1, 26 sama dengan A ditambah 2B. Maka 26 sama dengan A ditambah B-nya adalah 6. Kita substitusikan menjadi 6. Sehingga 26 sama dengan A ditambah 2 kali 6 adalah 12. Selanjutnya kita pindahkan 12 ini ke sebelah kiri. Ingat, ketika kita pindahkan terjadi perubahan tanda operasi bilangan. Positif jadi pengurangan. Sehingga 26 dikurangi 12 sama dengan A. Sehingga A sama dengan 14. Maka nilai U10 dengan menggunakan rumus barisan aritmatika, UN sama dengan A ditambah N kurangi 1B. Kita masukkan nilai A masing-masing. A-nya 14 ditambah N-nya 10 kurangi 1, B-nya adalah 6. 10 kurangi 1 adalah 9. Sehingga U10 sama dengan 14 ditambah 9 dikali 6. Jawabannya adalah 14 ditambah 54. Sehingga U10 sama dengan 68. Demikian jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C, 68. Soal selanjutnya, soal nomor 10. Pertanyaan adalah, dalam suatu kompetisi dengan jumlah soal 50 butir,
Setiap jawaban benar mendapat skor 5, salah mendapat skor negatif 3, dan yang tidak dijawab mendapat skor negatif 2. Adi menjawab 49 soal dan mendapat skor 203. Pertanyaannya adalah, berapa banyak soal yang dijawab benar oleh Adi? Perhatikan pembahasan berikut. Diketahui, kalimat pertama menyatakan jumlah soal 50 butir soal, maka jumlah soal seluruhnya adalah 50. Kalimat selanjutnya, benar, skornya 5. Artinya kalau benar mendapat skor 5, atau dalam hal ini skor benar B 5, skornya adalah 5. Selanjutnya adalah salah, skornya negatif 3, sehingga skor salah atau S adalah negatif 3. Tidak dijawab, skornya negatif 2, maka tidak dijawab atau disingkat TJ itu skornya negatif 2. Kasus Adi menjawab 49 soal dan dia skornya adalah 203, sehingga Adi menjawab 49 soal, skor yang dia dapat adalah 203. Pertanyaan adalah, berapa banyak soal yang dijawab benar oleh Adi? Ini pertanyaannya. Pembahasannya adalah, ingat konsep penskoran bahwa skor Adi secara total adalah 5B, artinya skornya 5 dikali jumlah benar ditambah skor salah negatif 3 dikali S adalah jumlah soal yang salah, ditambah skor tidak dijawab negatif 2 ditambah jumlah soal tidak dijawab. Maka kita masukkan tidak dijawab, jumlah soalnya adalah 50, sedangkan Adi menjawab 49 soal, sehingga banyak soal yang tidak dijawab adalah negatif 1. Maka yang tidak dijawab adalah 1. Selanjutnya, kita hitung soal yang dijawab, jumlah soal yang dijawab adalah 49 soal, sehingga kita asumsikan bahwa 49 ini terdiri dari soal yang benar ditambah dengan jumlah soal yang salah, sehingga kita rumuskan soal yang salah ini sama dengan kita pindah ruaskan sehingga menjadi pengurangan atau negatif, sehingga salah ini sama dengan 49 dikurangi B. Demikian kita substitusikan ke persamaan skor Adi. Skor Adi sama dengan 5B ditambah negatif 3S ditambah negatif 2TJ. Kita substitusikan skor Adi 203, 5B ditambah S-nya kita substitusikan dengan 49 kurangi B, sehingga negatif 3 dikali 49 kurangi negatif B ditambah negatif 2, TJ-nya adalah 1. Banyak soal yang tidak dijawab adalah 1, sehingga negatif 2 dikali 1. Kita hitung. Negatif 3 dikali 49, jawabannya adalah negatif 147. Kemudian negatif 3 dikalikan negatif B, maka negatif 3 negatif menjadi positif, menjadi 3B. Ditambah negatif 2 dikali 1. Selanjutnya adalah negatif 2 dikali 1 adalah negatif 2. Sehingga kita hitung negatif 147 ditambah negatif 2, sehingga persamaannya adalah 203 sama dengan 8B ditambah negatif 149. Negatif 149 kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, sehingga awalnya negatif menjadi positif, sehingga menjadi 203 ditambah 149 sama dengan 8B. Maka 352 sama dengan 8B, sehingga B sama dengan 352 dibagi 8, yang hasilnya adalah 44. Demikian jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah A.
soal. Demikian, sampai ketemu lagi di channel Ruang MTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.